Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sahabat penyimak penuntut ilmu melalui channel Mamat Rohimat ini, sebagaimana kemarin telah dibaca dalil umum tentang cakupan Islam yaitu rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Kita akan masuk pembahasan satu persatu. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makna syahadat. Sebagaimana kemarin dikatakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Rasulullah ditanya, "Ya Muhammadu, fa akhbirni anil islami." Wahai Muhammad, Jibril bertanya, "Fa akhbirni anil islami." Kabarkan kepada kami tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah." Pertama beliau menjawab dengan engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi disebut rukun Islam yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ini yang akan kita bahas sekarang. Makna syahadat. Tadi dikatakan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu artinya saya bersaksi. Saya bersaksi. Kalau bersaksi artinya dia mengucapkan. Asyhadu, saya mengucapkan, menyaksikan, membenarkan, meyakini, beriktikad bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ini syahadat pertama. Jadi dalam syahadat ini wajib mengucapkan. Jadi tidak cukup seseorang meyakini di dalam hati tanpa mengucapkan, maka wajib mengucapkannya. Kenapa? Karena mengucapkan syahadat itu bagian dari keimanan. Definisi iman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati semua para ulama itu mengandung 5 nun. Yaitu qaulun bil lisani. Nah, ini ucapan dengan lisan. Artinya kalau dia tidak mengucapkannya la ilaha illallah, maka tidak dianggap beriman. Gugur ucapan ini walaupun meyakini di dalam hatinya, maka dia kafir. Jadi orang kafir itu dia tidak mau mengucapkan syahadat. Yang kedua,
Wa'tiqadun bil janan, dia meyakininya di dalam hati. Kalau gugur di dalam keyakinan dalam hatinya, maka dia juga gugur dari keyakinan ahlu sunnah. Karena kalau dia mengucapkan tanpa ada keyakinan dalam hati, maka jatuhnya ke dalam golongan munafik, kaum munafikun, munafik di dalam i'tiqad. Dan itu munafik di dalam i'tiqad itu tempatnya di neraka jahanam yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang ketiga, wa malun bil jawarihi wal arkan. Jadi iman itu didefinisikan juga dia ada amalan dengan perbuatan, dengan anggota badan. Maka setelah mengucapkannya, dia ada bentuk amalan, bukti dari keimanannya. Maka sholat itu ada amalan badannya. Itu bagian dari keimanan. Yang keempat, yang keempat, yankusu bima siyatir rahman. Dia itu berkurang dengan maksiat ke Allah Ar-Rahman. Atau yankusu bi ta'ati syaitan, dia berkurang karena taat kepada syaitan. Jadi kalau dia melakukan ketaatan ke syaitan atau maksiat kepada Allah Ar-Rahman, yaitu berbuat dosa, maka berkurang imannya. Yang kelima, yazidu bi ta'atir rahman, taat kepada Allah Ar-Rahman, maka bertambah imannya. Nah ini di dalam syahadat itu wajibnya mengucapkan. Andaikan dia tidak mau mengucapkan, dan ini kekeliruan, bahkan di kita ada sebagian ulama kiai yang mengatakan walaupun tidak mengucapkan maka sah imannya, maka itu menyimpang. Itu dari golongan kaum murji'ah, orang yang mengakhirkan amalan. Ucapan itu bagian dari amalan lisan. Maka wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu baru dianggap orang muslim, Islam. Masuknya Islam itu mengucapkan. Karena itu kata Abul Husaini Ahmad bin Ali bin Arsalan, yang dikenal dengan Ibnu Ruslan Ar-Ramli, beliau mengatakan wa nutqu bisyahadataini i'tubira li sihatil imani mimman qadara. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu i'tubira dianggap li sihatil imani, bagi sahnya iman, liman qadara, bagi orang yang mampu. Jadi mengucapkannya itu dianggap sahnya iman. Itu kata Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Kalau mampu. Tapi kalau lisannya terpotong, dia tidak mampu mengucapkan, sehingga kita tidak bisa mendengarnya karena terpotong lisannya, ya dia semampunya walaupun kita tidak mendengarnya. In saddaqal qalbu wa bil amali yakunu danaksin wa da kamali. Dan juga hatinya membenarkan. Jadi dia ada pembenaran di dalam hati, mengucapkan dan membenarkan dalam hati. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu danaksin wa da kamali. Dan dengan amalannya itu imannya itu kadang berkurang, kadang sempurna. Jadi itu iman itu bertambah dan berkurang. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah artinya saya menyaksikan, saya mengiktikadkan, membenarkan, mengimani bahwasanya
tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan yang hak disembah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Dalam la ilaha illallah itu terdapat dua rukun, yaitu la ilaha artinya manfi, illallah artinya isbat. Maka dinafikan semua sesembahan kecuali Allah, la ilaha, dan ditetapkan hanya Allah yang hak disembah. Dan di dalam pembahasan ilmu nahu disebutkan bahwa la itu adalah an-nafiyatu lil jinsi, beramal sama dengan amalan inna. Karena itu la ilaha itu ada isim la, itu dinasab atau dibaca fathah. La ilaha itu harus ada khobar la, yaitu apa? Khobar la itu dia itu dibaca rofa. Maka la ilaha hakun. Gitu. Kenapa hakun dibuang? Karena telah maklum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang dipetik dari ayat Al-Quran itu bahwa ada makna yang terbuang, yang dibuang dalam la ilaha illallah, yang jika kita kembalikan maka maknanya itu adalah hakun. Jadi hak artinya la ilaha hakun atau la ilaha bihakin. Tidak ada ilaha artinya makluh. Makluh itu artinya ma'bud, masdar yang bermakna isim maf'ul. La ilaha tidak ada sesembahan atau tidak ada yang disembah. Khobar la-nya yaitu hakun atau bihakin, maka artinya tidak ada sesembahan yang hak disembah, yang hak disebut yang hak disembah, illallahu kecuali Allah. Dibaca illallahu karena itu istisna dengan illa, la ilaha illallahu. Sementara la ilahanya dia itu manfi, ada manfinya, nafi dengan la ilaha, dan dia nakis. Maka dia secara lafaz membutuhkan fa'il, maka fa'il itu dibaca rofa, maka dibaca la ilaha illallah. Maksud artinya adalah tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Kalau begitu, apapun yang disembah selain Allah, maka dia tidak berhak untuk disembah. Karena tidak hak untuk disembah, maka batil penyembahan terhadap apapun selain Allah. Karena hanya Allah saja yang hak disembah. Sebagaimana tadi dikatakan, kenapa khobar la-nya itu dibaca hakun? Karena diisyaratkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 62, Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itulah sesungguhnya Allah itulah yang disembah adalah al-haq. Ada kalimat al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu. Dan sesungguhnya yang mereka sembah
selain Allah itu dialah yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Karena itu penyembahan terhadap Allah itulah yang hak, yang benar, dan Allah lah yang maha benar. Dan penyembahan, sesembahan selain Allah itulah yang batil. Sehingga makna la ilaha illallah yang benar bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak yang dijadikan sesembahan, tapi artinya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ada kalimat haknya itu penting. Walaupun mahdhuf tapi itu penting. Makin mahdhufnya bukan maujud. Keliru orang yang mengatakan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Keliru. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang maujud yang ada selain Allah. Keliru, karena kenyataannya alam semesta ini ada. Sehingga orang yang berkeyakinan la ilaha illallah dengan la maujuda illallah, maka itu diduga atau diyakini memiliki penyimpangan dalam wahdatul wujud, menganggap segala sesuatu itu hanya Allah, sehingga semua itu benda jadi Allah semua. Nah, itu masalah. Jadi la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, ini keliru juga. Nah, kenyataannya kita yang dicari banyak, yang kita bukan hanya Allah kan. Banyak kita usaha mencari rezeki, mencari harta, enggak banyak. Yang dimaksud banyak. Jadi yang benar hanya satu, la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Nah itu, jadi ada nafi, manfi, ada yang dinafikan, yaitu semua sesembahan selain Allah dinafikan. Lalu musbat, diisbat, hanya Allah saja yang hak disembah. Dan la ilaha illallah itu sah kalau memenuhi syarat-syaratnya. Ada 8 syarat yang para ulama mengumpulkan di dalam bait syair. Ilmun yakinun wa siddukun wa ikhlasun. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa siddukuka ma mahabatin wan qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yang pertama adalah ilmu. Jadi syarat la ilaha illallah itu baru memenuhi syaratnya bisa masuk surga dengan la ilaha illallah tersebut kalau dia mengucapkannya, meninggal dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Kalau memenuhi syaratnya, syarat yang pertama dia ilmun, mengetahui. Maka dia mengetahui makna la ilaha illallah tadi apa? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Yang kedua, yakin. Maka dia harus berilmu, hilang darinya kejahilan. Yang kedua, yakin, dia hilang darinya keraguan. Ilmun yakin wa ikhlasun. Yang ketiga, dia ikhlas, hilang darinya riya, syirik. Yang keempat, sidqun, dia membenarkan la ilaha illallah, hilang darinya pendustaan. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabatin. Yang kelima, mahabbah, cinta terhadap la ilaha illallah. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, hilang darinya kebencian terhadap la ilaha illallah, kebencian terhadap Allah, kebencian terhadap syariat Allah. Mahabatin wan qiyadin, dan inqiyad, ada bentuk kepatuhan. Jadi hilang darinya pembangkangan, penolakan. Jadi dia ada patuh terhadap Allah, patuh terhadap syariat Allah. Wal qabuli laha, ada penerimaan. Ada penerimaan, hilang darinya penolakan.
Wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yang kedelapan ditambah dia juga kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Sehingga kalau orang tidak mengkufuri, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengkufuri, tidak kufur terhadap semua sesembahan yang disembah selain Allah, maka itu berarti jatuh ke dalam syirik akbar. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.